Nah, proses tazkiyatun nafas itu ada 2 jalur. Yang tadi teman-teman mengeluh berat, membersihkan jiwa itu karena mungkin teman-teman membacanya hanya dari sisi aku, dari sisi kita. Waduh, berat Pak kalau saya harus melakukan itu. Ya itu kan teman-teman sendiri, jalur mujahadah namanya. Jangan lupa selain jalur mujahadah ada jalur hidayah. Jalur hidayah itu Allah yang membukakan jalan. Jadi bukan hanya kita yang berupaya. Nanti kalau upaya kita diridhoi oleh Allah, maka Allah yang akan membawa kita pada hasil yang positif yang kita inginkan. Itu namanya hidayah. Kita dibukakan jalan sehingga jadi mudah. Maka jangan pesimis. Meskipun tadi rasanya kok berat ya Pak, apa bisa ya Pak? Itu mungkin yang bisa ya wali-wali saja Pak. Enggak, kalian juga bisa kok. Kalau Allah ridho. Karena selain mujahadah yang itu berdasarkan kekuatanmu, masih ada hidayah, pertolongan, anugerah dari Allah. Makanya beruntungnya orang yang punya Tuhan itu terhindar dari putus asa. Sepahit apapun situasinya, selemah apapun kondisi kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah. Tidak pantas kita mengeluh, tidak pantas kita putus asa. Nah ini prosesnya 2. Jadi ada mujahadah, ada hidayah. Ada upaya kita, ada pertolongannya Allah. Nah, terus Imam Ghazali juga nuntun kita. Kita ini kan ingin bersih-bersih mengubah diri kita. Cepat atau lambatnya perbaikan diri, kata Imam Ghazali, kuncinya 2. Yang pertama, watak dasar kita dan lamanya kita pada kondisi sebelumnya. Yang kedua, kekuatan, kehendak, keyakinan, dan kesabaran kita. Ada orang yang watak dasarnya pemarah dan puluhan tahun dia jadi orang pemarah. Nah, ini untuk berubah jadi sabar lebih lama. Tidak masalah, tapi bisa, pasti bisa. Manusia itu tidak ada yang paket tidak bisa diubah, pasti bisa. Cuma prosesnya agak lama. Jadi kekuatan asalnya dan lamanya. Makanya kalian kalau punya sifat negatif, jangan lama-lama kamu nikmati sifat negatifmu. Karena semakin lama kamu jalankan, semakin sulit mengubahnya nanti. Jadi kalau sadar itu jelek, segera latihan untuk berubah. Ternyata aku itu cerewet ya, ayo latihan. Biar tidak cerewet gimana caranya? Mungkin latihan agak pendiam. Entahlah kamu pakai strategi apa kamu tutup mulutmu, atau kamu ben gak cerewet lagi. Nah ini namanya latihan untuk mengubah. Dan ini memang prosesnya tidak sederhana, tidak semudah diceramahkan. Kamu harus memulai, kemudian secara sabar mengubah diri pelan-pelan. Mungkin setiap waktu berkurang 1%, 1% sampai 100% berubah. Tidak mungkin revolusioner tiba-tiba berubah, kecuali mungkin hidayahnya Allah yang mungkin seperti itu. Tapi perhitungan rasionalnya ya semakin kita lama di sifat yang lama, perubahannya juga tambah lama. Dan yang kedua, kekuatan niat kita. Kekuatan niat ini ya kalau tidak pakai niat ya lama. Tapi kalau niatnya serius bisa lebih cepat. Kan kadang-kadang kita itu tidak percaya diri, akhirnya lama. Ada yang mantap sekali, bisa lebih cepat. Jadi ini 2 kuncinya keberhasilan kita untuk tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Nah, dasarnya tazkiyatun nafas, yang pertama kita harus tahu state of soul kita, kondisi jiwa kita.
Sering saya pakai istilah kolb tadi, hati itu ada 3 istilah. Ada kolbun mayit, ada kolbun marid, ada kolbun salim. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat. Kondisi jiwa kita ada di mana sekarang? Hati yang mati itu berarti kondisi jiwa kita namanya amarah. Amarah itu kondisi jiwa yang nyaman dalam keburukan. Tidak ada rasa tidak enak sama sekali kalau melakukan kejahatan. Ini kolbun mayit, hati yang mati. Menyakiti orang tapi seneng, rasa no kamu. Itu berarti amarah. Kolbnya kolbun mayit. Ayo coba ya kita, semoga tidak ada di sini lah. Kalau ada cepet-cepet berubah. Bohong tapi seneng, ini yang biasanya bikin hoax. Bikin berita palsu, terus banyak orang ketipu, terus seneng. Wah, ternyata hoaxku sukses loh ya. Nggak ada menyesal-menyesalnya sama sekali. Jangan-jangan hatimu sudah mati. Melakukan kejahatan kok seneng, melakukan dosa kok bangga. Nah, ini berarti kita ada di level amarah. Semoga paling tidak kita ada di level lawamah atau alhamdulillah kalau mulhamah. Lawamah itu kondisi jiwa yang terjadi pertarungan di dalamnya antara yang baik dan yang buruk. Enaknya aku ini bohong apa jujur ya? Kalau bohong nanti kok dosa, tapi kalau jujur nanti aku tidak dapat apa-apa. Nah, itu kan pertarungan. Nah, jiwa yang lawamah bertarung tapi kalah, akhirnya tetap bohong dan kemudian menyesal. Nah, ini lawamah. Kayak kalian buka HP terus diarahkan ke situs-situs yang tidak beres itu. Ini kalau tak klik mesti muncul gambar yang itu. Tak klik enggak ya? Tak klik enggak ya? Tapi kalau tak klik dosa. Tapi kalau enggak tak klik kok eman-eman. Siapa tahu ada yang baru. Misalnya, itu kan pertarungan itu dalam jiwamu luar biasa. Kok terus kamu nekat, terus kamu buka terus, wah ternyata gambar yang kemarin sama saja. Tapi terus kamu nonton, terus kamu nyesel, ngerti gini enggak tak klik tadi. Kamu sering nyesel karena melakukan kesalahan, jiwamu lawamah. Lebih bagus daripada amarah, karena kalau amarah kamu tidak menyesal sama sekali. Kalau lawamah kamu tahu itu dosa dan menyesal. Alhamdulillah kalau sudah mulhamah. Mulhamah itu ya satu akar kata dari alhama yulhimu ilhaman. Dianugerahi oleh Allah ilham untuk milih kebaikan. Pertarungan ya, terjadi pertarungan, milih yang benar apa yang salah, dan kamu milih yang benar. Ini berarti kondisi jiwa yang mulhamah, lebih positif. Tapi baik lawamah maupun mulhamah namanya kolbun marid, hati yang masih sakit, masih ada penyakitnya, masih ada kotorannya. Buktinya apa? Masih ada pertarungan dalam jiwamu. Hati yang benar-benar sembuh levelnya adalah mutmainnah. Kalau mutmainnah tidak ada pertarungan lagi. Otomatis kamu akan milih yang baik. Kok ada tawaran di HP seperti tadi, langsung ditinggal, tidak pengen nyoba-nyoba. Jadi kamu menghindari yang jahat dan nyaman dengan yang baik. Jiwamu jiwa mutmainnah. Ini yang disebut kolbun salim. Nah, sebelum bersih-bersih coba kamu cek. Kalau jiwamu kondisinya amarah, kolbun mayit, perjuanganmu agak berat. Karena kamu harus menghidupkan lagi hatimu. Kamu harus, kalau komputer itu kamu harus mereset terus diinstal ulang. Tidak bisa tiba-tiba ditambahi perbuatan-perbuatan atau cuma di uninstall beberapa softwarenya. Ini mungkin install total itu harus
dibuang semua, isinya diganti yang baru. Dan ini berat. Kalau kamu ada di kolbun marid, hati yang sakit karena masih ada kotoran-kotoran sedikit-sedikit, nah di sini tazkiyatun nafas yang tadi kita sampaikan bisa dipakai tips-tipsnya. Alhamdulillah kalau sudah mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah tinggal menjaga istiqomahnya. Nah, jadi dasarnya ini ya, nanti coba dicek. Wah, saya sudah istiqomah Pak. Ya alhamdulillah, meskipun aku tidak percaya. Ya, coba lah kamu cek sendiri nanti. Kalau masih ada kotoran-kotoran, ayo dibersihkan. Baik, saya lanjut lagi. Ini strategi yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Untuk melakukan tazkiyatun nafas, jalannya 3. Yang pertama ilmu dan keyakinan, yang kedua riyadhah, dan yang ketiga mujahadah. Masing-masing ulama nanti punya tips, punya jalan sendiri-sendiri. Kalau ini saya ambil dari Ihya. Yang pertama apa? Ilmu. Tentu saja harus tahu ilmunya. Makanya malam hari ini itu kita konteksnya konteks ilmunya Mas Ian. Kita belajar bagaimana tazkiyatun nafas yang pas, yang cocok, yang benar, yang sesuai. Jangan sampai kita ingin bersih-bersih malah mengotori. Mungkin karena sapunya tidak cocok. Nah, di sini perlunya ilmu. Kalau sudah dapat ilmunya, mantaplah, yakinlah. Kalau masih ragu-ragu, kalau masih belum yakin, ya agak berat. Apa-apa itu kalau setengah-setengah, yakinnya kan tidak maksimal. Jadi kalau sudah dapat ilmunya, yakinlah. Baru kemudian riyadhah. Riyadhah itu makna letternya sebenarnya latihan. Nah, Imam Ghazali mengutip gagasannya, ada banyak yang dikutip. Saya ambil 2, Yahya bin Mu'az Ar-Razi dan Sufi besar Sahal Al-Tustari. Kalau riyadhah versi Syekh Yahya bin Mu'az Ar-Razi, yang dilakukan apa? Menjaga makanan, menahan mata, mengendalikan mulut, dan pemaaf. Jadi menjaga makanan berarti ya puasa lebih simpel, atau makan jangan berlebihan. Kemudian tidur juga jangan berlebihan, menahan mata. Kemudian mengendalikan mulut dan pemaaf. Jadi kata Syekh Yahya bin Mu'az, ini strategi-strategi ini efektif untuk detok, membersihkan kotoran-kotoran kolbu. Kalau Syekh Sahal mirip saja, mengempiskan perut, menyedikitkan tidur malam, tidak banyak bicara, dan menjauh dari manusia. Kenapa harus menjauh dari manusia? Ya karena godaan paling berat itu manusia. Godaan dari makanan saja mungkin tidak terlalu menggoda, tapi begitu ada manusianya yang bareng makanan, itu bisa sangat menggoda. Kamu puasa, ada es teh di depanmu sak gelas, itu biasa. Tapi begitu ada orang minum es teh di depanmu, itu kan rasanya beda. Jadi ya agak jauh lah. Manusia itu memang makhluk penggoda yang luar biasa. Jadi kata para sufi, yo, agak menjauh sebentar. Ya mungkin semacam uzlah, atau yang agak berat namanya kholwat. Dalam rangka apa? Bersih-bersih dulu. Nanti kalau sudah bersih, terjun sudah tidak mudah terpengaruh lagi. Ini namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan. Ya memang kalau latihan itu berat. Tapi kalau tidak dilatih, kita tidak tangguh. Maka ya memang harus siap ada pengorbanan-pengorbanan. Mengorbankan waktu, tenaga, mengorbankan biaya mungkin, dan lain sebagainya. Tapi harus mau latihan. Tidak senang-senang saja, tidak bisa. Pak, saya ingin tazkiyatun nafas tapi jalur santai gitu loh Pak, yang senang-senang yang itu ya.
ya ndak jadi tazkiyatun nafas nanti. Nah, kalau riyadhah bisa kita jalankan, harus diimbangi juga dengan mujahadah. Kalau mujahadah itu azam yang kuat, amal baik diperbanyak, sabar dan istiqomah. Niatnya yang kuat, diisi lebih banyak amal baik, kemudian sabar serta istiqomah. Jadi ilmu, keyakinan, riyadhah dan mujahadah. Ini tips untuk tazkiyatun nafas dari kitab Ihya Ulumuddin. Saya lanjutkan. Kalau ini level-levelnya, ini rankingnya. Teman-teman sampai ranking berapa saya tidak tahu. Pembersihan jiwa. Ini dalam tasawuf, ya tentu saja bersih-bersih paling dasar itu bersih dari dosa, maksiat. Ini kelas 1. Kelas 1 maksudnya kelas paling awal ya, bukan kelas 1 itu kelas VIP. Jadi kelas paling dasar. Kalau kita masih belum bisa bertarung melawan dosa dan maksiat, ya naik ke level atasnya masih berat. Jangan dibantah biasanya terus, Pak, manusia itu kan wajar, makhalul khotok wan nisyan, Pak. Ngayalmu kan sering begitu. Iya, tapi maksudnya sirna segala dosa itu di batin kita tidak ada niat, tidak ada keinginan secara sengaja melakukan dosa. Tidak nabrak norma secara sadar. Itu level awal. Tahu salah ya dihindari, tahu dosa ya tidak ditabrak. Bahwa kadang-kadang ada khilaf, lupa, tergelincir secara tidak sadar, ini manusiawi, bisa kita ikuti dengan tobat, tapi tidak secara sengaja melakukannya. Itu level awal tadi yang dimaksud sirna segala dosa. Begitu sadar, saya salah ngomong, kepleset ngomongnya. Sebenarnya tidak pengen mesuh, tapi lihat wajahmu tiba-tiba keluar begitu saja misalnya. Ini kan tidak sadar. Nah, ini terus kamu bisa tobat. Tidak niat kok tadi. Beda dengan secara sengaja memang pengen mesuh niat. Nah, itu kita harus sirna dari yang ini tadi, yang terakhir, yang sengaja niat pengen menjalankan dosa. Kalau sudah lulus dari level pertama bersih-bersih, bisa naik lebih tinggi, membersihkan diri dari segala keterikatan selain Allah. Keterikatan itu berarti ketergantungan, bahwa kita hidup ini memerlukan macam-macam. Iya, memerlukan bantuan orang lain, memerlukan dukungan orang lain, pasti yang kita bukan makhluk superpower, tapi tidak ada yang kita tergantung, tidak ada yang kita terikat sedemikian rupa. Terikat itu berarti kalau tidak kamu saya tidak mungkin bisa begini, ini namanya terikat. Kalau tidak karena pertolonganmu teman saya tidak bisa sesukses ini, maka kamu harus nolong aku terus, ini namanya terikat. Satu-satunya keterikatan yang sah itu ya hanya dengan Allah saja. Maka hal-hal yang di luar Allah jangan sampai menghalangi kita dekat dengan Allah. Jadi level 2 bebas dari segala keterikatan. Kalau ini sukses, naik ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu bebas dari keakuan. Biasanya orang itu yang sudah sukses di level 2 itu terus merasa bangga dengan dirinya bahwa aku loh bisa bersih, aku loh bisa sukses melepaskan segala keterikatan. Ini level keakuan. Kita lupa bahwa keberhasilan kita itu hakikatnya anugerahnya Allah, pertolongannya Allah. Nah, maka level 3 apa? Bersih-bersih aku. Kalau kita sukses di level 3, otomatis kita akan sampai ke level 4. Yang tersisa hanya Allah saja. Di level 2 tadi, yang selain aku bersih. Di level 3, bahkan aku pun bersih sekarang. Maka ketika kita bersih dari level 3, otomatis kita sekarang sampai ke level 4.
yaitu hanya Allah saja. Inilah level-levelnya tazkiyatun nafas.